Makanya Allah itu tersinggung betul ketika ada orang merasa bisa ngelola cara hidupnya. Makanya kata Allah, kalau gojlok orang-orang yang kepedean itu, kalau kamu top, mbok jangan mati. Itu falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu merasa top itu jangan mati. Di mana-mana mati itu tidak top. Falaula idza balaghatil khulqum wa antum khina idzin tanzurun. Mbok ketika nyawa kamu sudah sampai kerongkongan, kamu tarik lagi supaya kamu tidak mati. Mati itu tidak top. Katanya kamu top kok mati. Jangan mati. Kalau top itu jangan mati, jangan miskin, jangan tua, jangan jadi jelek. Pokoknya top terus itu. Itu digojlok sama Allah. Tapi orang itu lupa bahwa ketika sehat begini kita seakan-akan ngelola kehidupan. Nah, gara-gara merasa ngelola seakan-akan kalau mati lalu saya gimana ya kalau mati? Di kuburan ngapain ya? Terus kantornya gimana, kerjanya di mana? Ya udah usah begitu. Nah, ini di sini pentingnya tauhid. Orang dilatih berpikir al-khalqul awal. Afa'ayina bil khalqil awal. Kalau dalam bahasa Yasin disebut kul yuhihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Jadi agama itu orang dilatih membayangkan pertama hubungan kita dengan Allah. Misalnya manusia pertama itu siapa? Adam. Adam bisa berpikir, bisa berlogika, bisa jalan-jalan, bisa macam-macam. Tapi andaikan Anda jadi Nabi Adam, mesti melihat kekuasaannya Allah itu begitu nyata. Karena saya materinya dari tanah, ternyata saya bisa berpikir. Betapa kudrohnya Allah, kekuasaan Allah, tanah yang benda mati bisa berpikir. Sekarang jadi saya. Sehingga kira-kira Nabi Adam kalau ketemu tanah itu ya, kalau mau maksiat, wah ini tanah ini pasti komplain. Nah di sini pentingnya beragama. Sehingga ketika Rasulullah ngendikan, jika kamu memperbanyak sholat, maka tanah-tanah ini bersaksi terhadap sholat kamu. Jika kamu maksiat, juga tanah-tanah ini menjadi saksi pemberat. Itu kamu tidak jagal sama sekali, karena manusia pertama yang bernama Adam yang bisa berpikir itu materinya dari tanah. Jika kita tidak janggal ketika tanah distatuskan bisa bersaksi. Tapi setelah kamu berpikir tanah itu bisa dicangkul, bisa dijadikan berhala, dijadikan kendi, dijadikan macam, seakan-akan tanah itu ya benda yang tidak penting. Tapi Nabi itu beda dengan kalian. Nabi tahu betul tanah ini makhluk Allah yang bisa berpikir. Sehingga Nabi yang ngetikan, kalau kamu sholat sunat atau beribadah sebaiknya jangan di tempat yang sama, biar yang menyaksikan kamu sholat itu banyak. Kita mungkin kan masa bumi bisa bersaksi. Tapi andaikan Anda Nabi Adam itu tidak akan janggal seperti itu, karena dia tahu materinya dari tanah dan ternyata jadi mata yang bisa melihat, jadi telinga yang bisa mendengar. Makanya Allah selalu mengingatkan, ingatlah al-khalqil awal, afayina bil khalqil awal. Karena khalqil awal ini yang menjadikan fitrah beragama yang baik. Sehingga ketika orang Yahudi bilang nggak mungkin Nabi Isa itu nggak anak zina, wong ibu kok tanpa bapak, anak kok hanya ada ibu tanpa bapak. Allah cara menjawab, inna masalah Isa intawoy kamasali Adam. Jika kamu protes ada Isa karena tanpa bapak, ya protes dengan Nabi Adam, tanpa ibu tanpa bapak. Nah, ini diingatkan al-khalqil awal. Makanya Yasin bilang kul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Awwala marrah itu kamu harus berpikir ketika hubungan kamu sendiri dengan Allah zaman sebelum ada semua. Jadi misalnya alam raya ini, bumi sebesar ini, masa suatu saat terus hilang, hancur, nggak berbekas. Ingat saja, bumi ini mulai dulu ya nggak ada. Diadakan oleh kekuatan besar yang super ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini kenapa faham-faham ateis itu hilang di dunia. Meskipun ada itu karena saking mungkin kurang peradaban. Makanya guru-guru kita mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang itu cara berpikir sederhana. Bumi ini kadung ada. Di mana-mana sesuatu yang ada pasti disebabkan yang lebih ada. Kan nggak mungkin bumi yang ada kemudian penciptanya itu udah ada. Itu kan ngajak goblok bareng gitu kira-kira gitu. Sesuatu yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tiada. Maka guru-guru kita ngajari, pertama sifat Allah itu wujud. Karena ini wujud super atau kausa prima, terus kiai bilang wajibil wujud. Wajibil wujud terjemahan bebasnya ya wujud super. Karena wujudnya Allah itu yang mempengaruhi ya semua alam raya ini, dia harus di depan. Masa yang menciptakan di belakang.
Makanya terus disifati qadim. Qadim itu harus lebih dulu atau awal. Nah, makanya ketika Fir'aun ngaku Tuhan itu cara membatalkan Nabi Musa itu sederhana. Kalau kamu Tuhan berarti baba kamu nggak ada Tuhan karena Tuhannya terlambat datang. Nah, itu langsung. Oh iya ya kalau ya kan berarti babanya dia tanpa Tuhan kan Tuhannya baru kemarin. Akhirnya baru diurus, akhirnya baru diurus itu Tuhannya. Makanya Fir'aun itu akhirnya Nabi Musa punya pengaruh besar di kalangan punggawa Fir'aun. Karena ketika debat terbuka itu punggawanya dengar. Akhirnya mereka iman sama Nabi Musa. Ini disebut wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana. Banyak yang diam-diam ini iman karena logika Fir'aun jadi Tuhan itu nggak masuk akal. Yang benar adalah Tuhannya Nabi Musa. Nah orang-orang ini itu ya dibilang nggak loyal ya pokoknya dia iman. Dan dia juga yang ikut rapat. Besok Musa tangkap. Karena mereka sudah iman sama Musa terus sebelum eksekusi itu datang ini datang ke Musa. Tadi malam saya ikut rapat, keputusannya Anda ditangkap mau dibunuh. Jangan lari saja dulu kan. Jadi kan nggak bisa disebut pengkhianatan kan ini orang baik. Jadi malamnya ikut rapat, besok Musa tangkap bunuh. Iya Nabi Musa paginya sebelum di itu Musa saya nanti malam ikut rapat dan keputusannya Anda ditangkap dibunuh, kamu lari aja sekarang. Nah kenapa iman? Karena logika yang dibangun Nabi Musa. Makanya ciri utama kebenaran itu bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Kebenaran sejati itu boleh diuji di mana saja. Dan Anda tidak usah khawatir kebenaran sejati itu kalah. Pasti menang. Kalau kebenaran itu kebenaran sejati pasti menang. Ya, di sini terus ada ulama-ulama kayak banyak lah termasuk di Indonesia kayak Pak Quraisy kayak yang nyaman saja anak-anaknya di luar negeri karena merasa kebenaran sejati itu tidak akan kalah.